Kota Jember, Jawa Timur merupakan sentra komoditas kedelai Jepang atau yang familiar disebut dengan edamame. Setidaknya di Jember terdapat 6 hektar tanah yang ditanami edamame. Setiap hektarnya mampu menghasilkan 11 hingga 12 ton tiap panen. Dengan kekayaan Indonesia akan kedelai Jepang ini, aku ingin mengetahui olahan apa saja yang bisa dibuat dengan edamame. Untuk itu, aku memanen edamame terlebih dahulu di kawasan Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Edamame merupakan tanaman yang tidak mengenal musim. Setiap hari, edamame yang sudah tua dapat dipanen. Ciri-ciri edamame yang dapat dipanen adalah sudah bernas. Artinya, biji kedelainya sudah mulai tumbuh. Waktu yang dibutuhkan untuk edamame siap panen tidaklah terlalu lama, yaitu 70 hari. Edamame yang telah dipanen ini kemudian diolah dan dipasarkan oleh PT Mitra Tani 27 di dalam negeri hingga ke ranah mancanegara. Belanda, Jepang, Taiwan, Amerika, dan Dubai merupakan negara tetap yang mengimpor edamame dari Jember. Batang edamame yang telah kupotong ini kemudian kupisahkan antara batang serta daun dengan buahnya. Setiap kacang kedelai ini akan disortir terlebih dahulu untuk dikirimkan, baik yang dikirimkan ke berbagai kota di Indonesia maupun ke mancanegara. Misalnya, jika dikirim ke salah satu restoran Jepang yang terkenal di Indonesia, maka edamame yang dikirimkan adalah edamame yang masih memiliki batang. Sedangkan yang dikirim ke luar negeri, maka edamame yang dikirimkan adalah edamame yang besar dan juga tidak terdapat cacat pada kulit luar edamame. Terdapat perbedaan antara edamame dengan kacang kedelai lainnya, yaitu kacang edamame lebih mudah diolah dan memiliki kandungan protein yang sangat baik, sehingga mampu menggantikan peran daging dan juga telur untuk memenuhi kebutuhan protein manusia. Agar bersih, semua edamame dicuci terlebih dahulu. Baik proses pencucian dan pengeringan dilakukan dengan bantuan mesin. Sebagai standar, para pegawai di PT Mitra Tani 27 ini haruslah mengenakan pakaian khusus agar lebih higienis. Edamame dijual dengan berbagai jenis kemasan. Ada yang dijual dengan kulitnya, ada pula yang dijual tanpa kulit atau kupasan. Edamame dikupas dengan sistem mesin. Yang telah dikupas ini diairi dan dipisahkan antara biji dengan kulitnya. Di UKM Pia Anis, edamame yang biasa dipesan adalah edamame yang sudah dikupas. Di rumah produksi inilah setiap harinya edamame diolah untuk menjadi 2 varian kue, yaitu pia edamame dan juga pai coklat edamame. Sebelum diolah, edamame haruslah dikukus terlebih dahulu agar lebih empuk dan mudah diolah. Tak dapat dipungkiri, kacang Jepang ini mengandung banyak manfaat. Edamame mengandung zat antioksidan dan deitsein yang dapat memperpanjang usia. Untuk membuat bagian kulit pia, adonan pun dibuat terlebih dahulu. Bahan-bahan pembuatan adonan adalah tepung terigu, gula halus, susu bubuk, mentega, dan juga pewarna makanan. Disediakan juga minyak dan juga air. Semua bahan ini dicampurkan dan juga diadon hingga kalis dan semua bahan tercampur rata. Edamame yang sudah dikukus dan matang digiling dengan menggunakan alat penggiling. Hasilnya, edamame menjadi hancur dan lebih mudah untuk dijadikan adonan. Kali ini, barulah aku membuat adonan untuk isian pia. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah gula pasir, susu bubuk, dan juga mentega. Setelah ketiga bahan tersebut dicampurkan, barulah ditambahkan kacang edamame yang sudah halus.
Setelah dirasa pas, barulah isian dicetakkan bersama dengan kulit pia. Sebelumnya, adonan kulit pia ini sudah ditimbang terlebih dahulu agar ukuran pia seragam. Edamame pun dimasukkan ke dalam kulit pia. Ibu Ita, pemilik UKM Anis, telah memulai karir pembuatan kue sejak 7 tahun lalu dengan menggunakan tape sebagai bahan utama, yaitu pia tape. Setelah melihat peluang kacang edamame yang banyak diproduksi di Jember, maka Ibu Ita pun memproduksi pia dengan isian edamame. Agar lebih menarik, bagian atas pia diberi olesan telur. Olesan telur akan membuat adonan menjadi lebih mengkilap. Edamame pun siap untuk di oven. Waktu yang dibutuhkan tidaklah terlalu lama, yaitu 20 menit saja. Pia edamame pun siap untuk dikemas. Dalam satu hari, UKM ini memproduksi hingga 100 kotak. Pia edamame khas Jember ini dijual di wilayah Jawa dan ada pula yang membeli hingga ke Bali. Rasa edamame sebagai isian pia terasa gurih. Walaupun telah ditambahkan pemanis, tapi rasa original edamame masihlah terasa gurih. Pia edamame pun kini menjadi ikon oleh-oleh khas Jember. Selain enak, pia edamame pun bergizi, sehingga dapat menjadi buah tangan yang sehat. Mbak, iya Mbak. Ini Mbak, katanya tadi Bapak mau metikin kelapa, tapi telurnya nggak ada di sini. Mau buat pare-pare kelapa. Oh gitu ya, udah nanti bantuin ya. Oh gitu ya. Oke, makasih ya Mbak. Buruan udah ditungguin di UMKM kelapanya. Iya toh Mbak, sabar toh Mbak, ini apa Mbak, kabel Mbak. Istirahat dulu kalau capek. Ya. Yes, tak antar ke. Wah Lur, berat banget iki kelapa nih. Mana udah ditungguin lagi. Ya Pak. Ada dong kelapanya dulu. Waduh Pak, ini udah pesanannya UKM Pikpa Mbak. Dikit aja, aku cuma mau ini aja, kulit ini doang keluarnya. Batoknya? Bukan, kulitnya yang ini yang warna coklat. Kulit kelapanya apa kulit arinya? Apa kulit arinya, aduh. Oh kulit arinya, yang di dalam itu berarti? Enggak, yang ini. Kelapa nih mau aku anter ke UMKM Pikpa alias keripik kelapa. Ya. Unik toh Lur, kelapa yang biasanya hanya dimakan segar bisa diolah menjadi cemilan yang enak. Saldul. Ibu,
Kelapanya udah tak antar semua, Ibu. Cepet iki telat. Nah, iya. Capek lho. Kelapa lagi susah musim hujan, Bu. Nah, becaki kuwi apa nih kuwi bathoke. Oh, langsung kupas. Oh, iya. Dan dikupas. Kuwi diombak wis gentekan. Negara tropis seperti Indonesia memang beruntung banget ya Lur. Di negara-negara 4 musim seperti Jepang, Korea, dan hampir semua bagian Eropa, kelapa menjadi barang mewah loh. Karena harus diimpor dan melewati berbagai proses untuk mempertahankan kualitas rasanya. Di sini, saking banyaknya kelapa yang terbuang, kelompok UMKM Pikpa ini justru mencetuskan ide untuk membuat keripik kelapa agar potensi lokal bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kelapa yang akan dijadikan keripik adalah kelapa yang tua dan matang. Karena kelapa muda, dagingnya masih terlalu lembut dan tipis. Setelah kelapa dikupas dan dibuang airnya, daging kelapa kemudian diserut tipis-tipis biar rasanya garing Lur. Bu, itu dipakai nggak, Bu? Kulit ari ini, Bu? Dipakai no. Wis Oh. manfaatne. Minta boleh nggak, Bu? Ya enggak apa-apa nek kowe arep ngolah apa kono. Tadi Mbak Galuh titip katanya mau minta kulit ari nih. Oh, ya wis, pen ra apa-apa. Oh iya. Ono ganan. Mbak Galuh, Ndul. Iya, tadi Mbak Galuh nitip kulit ari Oh, ya katanya. nanti tak bantuin ya. Oh, iya ya, Pak. Buat aku ya, Bu ya. Ya. Wis, tak antar dulu ke Mbak Galuh. Sik ya Bu. Nanti kalau butuh, panggil aja, tak bantu lagi. Setelah kelapa diserut, kemudian dicelupkan ke dalam adonan tepung bumbu yang terdiri dari tepung beras, tepung tapioka, gula, santan, dan vanili. Habis itu, baru kelapa digoreng dalam minyak panas hingga kecoklatan. Selain rasa original, Pikpa juga menyediakan berbagai pilihan rasa. Ada rasa jagung manis, barbecue, tapi buat yang suka pedas koyo aku, harus pilih yang rasa balado yo. Wah, sambil menungguku, Mbak Galuh sudah mulai menyiapkan bahan-bahan untuk memasaknya. Kali ini, kulit ari kelapa yang dipesan tadi mau dibuat jadi olahan peri-peri kulit kelapa. Unik toh namanya Lur. Masakan ini berasal dari Afrika dan sudah eksis sejak abad ke-15 Lur. Olahan ini akhirnya mendunia karena rasanya yang beragam, manis, gurih, dan pastinya kaya rempah. Peri-peri biasanya menggunakan ayam sebagai unsur utamanya. Namun, seiring berjalannya waktu, karena rasa sausnya yang digemari banyak orang, muncul berbagai bentuk modifikasinya. Mbak, ini Mbak, kulit kelapanya cukup nggak gini? Oh iya cukup Dul. Tolong sekali lagi ya Dul ya, dicuci sekalian dipotongin jadi segini-gini aja panjangnya. Oh, kecil-kecil? Oh, iya Pak. Jadi segini ya. Ya, ya. Ya, makasih Dul. Selain cabai, bawang bombay, dan bawang putih, juga bumbu yang harus digunakan dalam saus peri-peri. Kalau sayurannya bisa beragam, seperti brokoli, jagung, serta wortel, dan tomat yang sedang diiris Mbak Dwi ini. Kalau aku sih menyiapkan kulit ari kelapanya Lur. Nggak sulit kok. Cukup cuci kulit kelapa dengan air bersih, lalu potong kecil-kecil sesuai kebutuhan. Gampang toh? Kalau Mbak Galuh minta dipotong sekitar 3 cm. Biar mudah, makanya sambil dipotong sekalian tak pisahin dari kulit yang agak kerasnya. Soalnya tekstur kulit yang seperti ini akan sulit untuk diolah.
Mbak, ini Mbak, udah tak cuci, udah tak potong-potong Mbak. Oh iya, makasih ya Ndul ya. Oh ya, ada yang bisa saya bantu lagi Mbak? Udah Ndul, makasih ya. Ya, tinggal dulu ya. Iya. Semua bahan sudah siap. Kulit ari kelapanya tinggal dimasak dengan saus peri-perinya, Lur. Lelehkan mentega atau margarin, kemudian tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum. Jika sudah, tambahkan oregano, lada, daun timi kering, kaldu dan bumbu cabai. Bumbu-bumbu inilah yang akan memberikan variasi rasa dalam saus peri-peri, Lur. Setelah rata, tuangkan susu, keju, dan tepung. Gunanya untuk mengentalkan saus sekaligus memberikan rasa gurih. Masak kulit ari kelapa terlebih dahulu, baru terakhir masukkan sisa bahan lainnya. Aduk-aduk hingga matang. Nah Lur, wis matang iki. Peri-peri kelapa ini paling mantep dimakan bersama nasi berbumbu koyo iki. Bisa juga disiram ke atas pasta ataupun mie. Aromane bikin perutku kriuk-kriuk. Langsung makan yuk Mbak. Wah, Lur, iki baru jos gandos. Memang bener cita rasane macem-macem. Gurih koyo rempah dan pasti nih pedes. Teksturnya pun beragam. Sausnya yang lembut berpadu ciamik Lur dengan sayur dan kulit kelapa nih. Wah, mantep toh. Daripada dibuang dan jadi limbah, mending dimasak dan dinikmati kayak begini. Yummy. Lur, ada yang tahu nama buah ini? Betul Lur, ini yang namanya buah parijoto. Buah ini sebenarnya tumbuh liar di hutan dataran tinggi. Tapi di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kota Kudus, buah parijoto ini sudah dibudidayakan loh. Hari ini aku bersama Mbah Trimo mau petik buah parijoto yang sudah mateng. Mbah, parijotonya sudah banyak yang siap panen sebelah mana, Mbah? Ya, sudah atas ini. Oh, sana itu. Oh, itu ya, Pak? Iya, di atas ini semua. Oh iya Lur, Ini yang lokasiku ini, saat ini dekat dengan tempat wisata religi Makam Sunan Muria loh. Karena buah parijoto erat hubungannya dengan kisah Sunan Muria. Oh, berarti yang asal yang sudah merah-merah ini Ya, sudah bisa dipetik ya, Mbah ya? Bisa, sudah bisa tuh. Oh, kalau yang lebih hitam juga nggak apa-apa? Lebih baik tuh. Buah parijoto juga diyakini bisa untuk melancarkan persalinan. Ternyata kepercayaan ini bukan mitos belaka loh Lur. Menurut penelitian, buah parijoto mengandung saponin dan flavonoid, yaitu antioksidan yang bagus untuk ibu hamil. Hasil panen buah parijotonya langsung kuikat pakai daun menyangkoh. Dulu saat belum ada plastik, para petani menggunakan daun menyangkoh untuk membawa parijoto. Dul, tolong. Oh, iya, Pak. Sudah kembali ya. Oh, iya, Pak. Selain karena daunnya lebar dan cocok dijadikan wadah, daun menyangkoh biasanya tumbuh dekat tanaman parijoto. Seger sang-sang. Permisi Mas, makanya.
Yang bikin sirup parijoto di sini mana ya Mas ya? Ya, di sini. Loh, Oh, di di dalam Desa Colo juga terdapat UMKM yang mengolah buah parijoto loh. Salah satu olahannya adalah Oh, sirup. ini biar nanti nggak kaget. Ini tak tuangin dulu. Ini coba. Wah, jadi enak saya Mas. Siap, ya ini. Nah, gimana? Enak ya Mas ya. Sepatnya iso hilang. Ada Mas, saya di dalam dulu Mas. Ya, 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 ya. Yuk, isi. Ya, ya, Mas. Monggo. Cara bikinnya mudah lur. Pertama, haluskan buah parijoto dengan gula dan juga air. Hasilnya lalu disaring supaya didapat sari buah parijoto tanpa ampas. Misi Mbak. Ya. Ini Mbak, kantor parijoto Mbak. Oh ya, taruh situ, Don. Mbak, Ya. parijoto ini selain dibikin sirup, bisa dibikin makanan nggak ya Mbak ya? Oh, bisa. Oh, makanan khas Kudus apa ya Mbak ya? Garang asem? Oh, emang bisa Mbak bikin garang asam? Oh, bisa. Langsung aja. Sebelumnya, kupisahkan dulu buah dengan batangnya. Warna buah ini memberikan kesan manis yo. Padahal rasa buah ini asam dan sepat lulur. Makanya cocok banget dimasak jadi garang asem. Bisa menggantikan belimbing wuluh, buah yang ada dalam masakan garang asem. Setelah bikin sirup parijoto, Mbak Estri dan Mbak Setiawati langsung menyiapkan bahan-bahan untuk garang asem. Untuk bumbunya ada kemiri, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, dan lengkuas. Ulek bumbu sampai halus yo. Supaya rasanya semakin segar, bisa tambahkan potongan tomat. Cabai irisnya jangan lupa. Mbak, ini Mbak parijotonya Mbak udah saya petikin Mbak. Oh ya, makasih, Don. Lur, kalau biasanya garang asem pakai daging ayam kampung, kali ini pakai daging burung puyuh. Daun pisang sebagai pembungkusnya juga sudah disiapkan nih. Tinggal masukkan satu persatu bahan. Dari daging burung puyuh, bumbu, potongan tomat, potongan cabai, dan juga buah parijoto. Jangan lupa santan cairnya yo, supaya rasanya semakin gurih. Siapkan dandang yang sudah panas, baru masukkan garang asemnya. Lama mengukusnya sekitar 45 menit lur. Garang asem parijoto siap untuk disantap iki lur. Nasinya langsung aja kutaruh di atas daun pisang. Rasanya istimewa lur. Tambahan buah parijotonya bikin rasa garang asem ini semakin segar. Dan sensasi rasa asemnya pas banget. Jos gandos. Hari ini aku bersama Pak Toyib lagi cari keong di kawasan hutan bakau. Cukup berbekal alat serokan seperti ini, langsung dapat lur keongnya. Oh iya, warga lokal menyebutnya keong com-com. Kalau di daerahnya Emak Enah, Pangandaran, disebut keong susu tumpeng karena bentuknya yang mirip tumpeng. Rencananya
Keong com-com ini mau kita olah jadi salah satu masakan khas Jawa Timur, yaitu rawon. Aku pecahkan dulu cangkang keongnya yang keras yo, supaya bisa diambil daging keongnya. Pak, ini saya cuci dulu Pak ya? Iya Dul. Iya ya. Oh iya lur, karena tempat tinggalnya di lumpur, keong com-com harus diolah dengan benar sebelum dikonsumsi loh. Dalam siklus hidupnya, hewan bercangkang ini juga menyedot apapun yang ada di sekelilingnya. Makanya cuci keong com-com berulang kali sampai benar-benar bersih, supaya lendir yang mengandung racun dan sisa kotorannya hilang. Lanjut, rebus daging keong com-com. Merebusnya jangan terlalu lama ya lur, cukup 10 menit saja, karena kalau terlalu lama daging keong bisa alot. Sementara keong direbus, Pak Thoyib menyiapkan bumbu. Bumbu untuk rawon keong com-com sebenarnya agak jauh beda dengan rawon daging. Untuk bumbu halusnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, ketumbar, dan juga garam. Bumbu utama masakan rawon, si kluwek, jangan ketinggalan yo. Nah, kalau bumbu sudah jadi dan daging keong sudah matang, lanjut masak keduanya yo. Tumis bumbu iris dan bumbu halus bersamaan. Kalau sudah harum, tambahkan air. Selanjutnya, masukkan keongnya lur. Masak sampai bumbu meresap. Olahan rawon com-com siap aku nikmati lur. Serius lur, ini enak banget. Nggak kalah sama rawon daging. Daging keong com-comnya juga nggak alot. Gampang aku punya. Pokoknya ini jos gandos. Ayo Pak, habiskan makannya. Aku lagi buru-buru nih lur. Makan untuk hewan yang kubawa iki ditunggu pemesannya. Wih, lagi musim layangan ternyata lur. Kalau nggak buru-buru, aku ikutan main bareng cah-cah iki. Wih lah dalah, bocah. Kalau udah ngejar layangan, kayak motor gak ada remnya. Iki malah aku ditabrak. Jadi jatuh ke sawah iki aku. Sabar. Oh iya, aku ini lagi mau bantu-bantu di warung sate Hanjawar di daerah Cipanas lur. Warung sate iki lagi viral banget loh. Sampai-sampai rame terus pengunjungnya tuh. Daging untuk satenya yo pilihan terbaik. Ada kambing dan juga domba lur. Untuk daging tulang iga dan tulang muda ya nggak dibuang toh, bisa diolah menjadi sop
ataupun tongseng lur. Weh, jago banget ya lur motongnya. Kuncinya ada pada pisaunya lur, harus tajam. Si Akang juga sudah tahu tipsnya. Kalau potong daging kambing untuk sate itu harus berlawanan dengan arah serat. Biar saat mateng dagingnya nggak keras lur. Kang, ini kan dagingnya kan? Oh iya, taruh aja di situ. Ada yang bisa saya bantu lagi kan? Ya, kalau mau bantuin nusukin. Oh, sama betul. ini. Ya, betul. Boleh. Ya wis, aku sekarang mau bantuin tusuk dagingnya nih lur. Gak sembarangan yo nusuk dagingnya. Iki ada aturannya. Paling bawah daging, lalu gaji, terakhir paling atas daging lagi. Oh iya lur, iki daging yang digunakan benar-benar pilihan yo. Daging yang murni tanpa urat sama sekali. Biasanya terletak pada bagian khas dalam atau daging paha. Selain itu, daging harus dibersihkan dulu yo dari serat ataupun gaji yang menempel. Nah, ini nih yang jadi rahasia di sini. Kenapa sate di sini itu empuk banget lur dagingnya. Sedangkan gajinya iki menggunakan gaji yang berada di tulang iga lur. Weh, mantep. Dalam sehari, warung sate iki butuh 20 ekor kambing lur. Udah, tolong dong bawain, ada yang mau pesan tuh di depan. Oh, gitu? Ya. Oh, iya. Oke lur, sekarang aku dapat tugas mau bakar satenya nih. Sebelum dibakar, sate dilumuri bumbu kecap encer yang sudah dicampur rempah. Bakar sate iki gak butuh waktu lama lur, kurang lebih sekitar 15 menitan. Ojo lali sambil dibolak-balik yo. Oh iya lur, pastikan arangnya menyala dengan baik yo, agar matangnya sempurna. Caranya bisa dengan sambil dikipas-kipas seperti ini aja lur. Oh iya lur, selain sate kambing, menu andalan di sini juga ada sop kambing dan tongseng kambing lur. Sop kambing ini dibuatnya cukup mudah. Rebus potongan tulang dan daging bersama dengan bumbu aneka rempah. Masak hingga daging empuk yo, kurang lebih selama 1 jam lur. Kalau tongseng iki lur, pertama goreng potongan daging yang sudah direbus mateng. Lalu tambahkan bumbu cabai bercampur rempah yang sudah dihaluskan. Ojo lali sambil diaduk yo lur. Habis itu masukkan juga kecap manis. Oh iya lur, jangan lupa gunakan api sedang yo supaya nggak gosong tumisannya. Tambahkan juga air kuah kaldu lur. Masak hingga kuahnya mendidih. Sekarang tambahkan potongan kolnya. Mantap tenan iki lur. Terakhir tinggal taburi bawang goreng lur. Wah iki lur, semua menu yang aku pesan sudah tersaji dengan lengkap di atas meja. Lur, aku lagi di Sate Hanjawar nih, di daerah Cipanas, Cianjur. Aku udah pesan beberapa masakan khas Sate Hanjawar. Nih ada sate biasa ya, sate normal dengan gajenya. Dan ini ada sate polos, sate daging semua. Ini juga ada sop kambingnya atau sop domba, ada tongsengnya. Aku mau review, aku mau coba cicipin makan makanan nih. Ini pertama kamu sate polosnya dulu nih. Oke deh lur, langsung aja kita eksekusi.
Lur, bener kata si Akang tadi ya. Ternyata motong daging kambing atau domba itu ada tekniknya sendiri. Itu yang membuat daging itu empuk dan lembut. Rasanya benar-benar mantep Lur. Perpaduan rasa gurih dan manisnya daging terasa banget. Aku coba ngerasain nih sate biasanya ya, sate daging campur dengan lemaknya. Rasa bumbu kacangnya berpadu dengan daging dan lemaknya ini rasanya maknyus banget nih. Saking spesialnya lemak atau gaji yang digunakan iki gak bikin lengket di mulut yo. Hanya tersisa rasa gurih yang berpadu dengan lembutnya tiap potongan. Terbaik iki Lur. Sekarang kita cobain sop kambingnya Lur. Tapi sebelum itu kita racik dulu pakai sambal dan perasan jeruk limau yo. Wow, belum dinikmati aja dah kerasa banget ini nikmatnya karena kuahnya kental banget nih ya. Kaldu kambingnya nih keluar banget nih, kelihatan dari lemak-lemaknya di kuah. Wow. Baru dicicipin sedikit, rasa kaldunya berpadu dengan rasa rempah-rempah. Memang benar-benar luar biasa ini. Selain itu Lur, dagingnya lembut banget. Sekali gigit langsung nyaplok tuh dari tulangnya. Jadi rasa sopnya ini unik banget ya. Jadi kaldunya kental dengan kaldu kambingnya dan rempah-rempahnya ini benar-benar komplit. Tambah dengan asinnya jeruk limau, pedasnya sambal bikin lidah bergetar. Wih, memang spesial. Nggak salah nih. Satu lagi Lur, menu andalan di sini, tongseng kambing. Yuh, mari kita santap. Ini tongsengnya udah kelihatan banget nih. Dari warna kuahnya aja kelihatan pedesnya nih. Apakah benar sesuai dengan warna kuahnya dan gimana rasa dagingnya? Dicicipi dulu ya Lur ya. Ojo ngiler ya. Ini sih enak gak ada obatnya Lur. Jos gandos tenan. Mantap banget ini sih tongsengnya. Tapi rasa rempahnya ini kerasa banget. Jadi sesuai banget dengan selera masyarakat sekitar. Jadi dia ada rasa asam, ada rasa manisnya. Pedasnya nggak begitu terlalu pedas. Tapi yang jelas nih, rasa mericanya ini kerasa banget. Dan membuat nih pembuluh darah mulai bergetar ya. Rekomen sih makanan di sini. Apalagi gak cuma enak, pasti mengkonsumsi kambing banyak manfaatnya yo Lur. Tapi yo tetap boleh makan asal jangan berlebihan yo Lur. Karena yang berlebihan itu gak baik.